linafir bahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca barusan, khususnya ayat pertama yang dibaca, itu merupakan jawaban dari halaman 320. Halaman 320 itu ayat terakhirnya, ahli neraka itu ngomong, qala, ahli neraka ngomong, Robbi lima hasyartani a'ma, Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Walau kuntu basiro, padahal aku dulu waktu di alam dunia kan melihat. Qala, maka Allah menjawab. Ini jawaban Allah. Kadzalik, ya demikianlah. Ataska ayatuna panasitaha. Ayat-ayat kami telah kami turunkan, berikan, sampaikan padamu, tapi kamu malahan melupakan ayat-ayat Allah itu. Wa kadzalikal yauma, demikianlah al-yauma tunsa, hari ini aku juga melupakan kamu. Jadi cara Allah melupakan orang-orang kafir itu sesuai dengan apa yang ada pada orang kafir itu, sikapnya melupakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran ini sebetulnya Pak, bisa dipahami oleh akal, bisa dipahami oleh otak, bisa dipahami oleh pikiran. Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah menggunakan akal, menggunakan otak, menggunakan pikiran. Banyak sekali. Di antaranya ayat ini nanti kita lihat. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menggunakan pikiran, yang digunakannya emosi saja, maka yang terjadi gitu tuh. Nanti di akhiratnya itu matanya akan dibutakan oleh Allah, karena mereka pada saat di alam dunia juga membutakan dirinya dari melihat, mendengar, memahami, memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah pada hari ini engkau dilupakan. Wa kadzalikal najzi man asrafa. Demikian juga najzi, kami balas, man asrafa, siapa yang israf, siapa yang berlebih-lebihan, siapa orang yang melewati batas. Ingat di dalam Al-Quran ada ayat wakulu wasrobu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Maka ini juga wakadzalika najzi man asrofa. Demikianlah kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang hidupnya suka melewati batas. Yang dimaksud melewati batas itu apa? Melewati ketentuan ayat Al-Quran, melewati ketentuan syariat Allah. Di sini ditegaskan gambaran dari man asrofa itu lam yu'min bi ayati rabbihi. Mereka tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala azabul akhirah, lantaran mereka melupakan kebenaran, keadilan yang disyariatkan oleh Allah, lantaran mereka tidak mau melihat, mendengar ketentuan-ketentuan Allah, lantaran itu mereka jadi berlebih-lebihan di dalam memenuhi keinginan dirinya, dan malah lebih dari itu keinginannya dijadikan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan apa? Akhoza al-hawahu robbahu, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maka wala azabul akhirati, sungguh siksaan akhirat itu asyaddu, sangat keras, wa abko, dan tidak ada ujungnya. Masya Allah. Bako itu artinya tidak berujung, tidak bertepi.
tidak ada akhirnya. Abqa itu kekal. Jadi azab di akhirat itu Masya Allah kekal. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus berlindung kepada Allah dari kemungkinan mendapat azab. Makanya doanya Nabi itu menurut Siti Aisyah tidak kurang 100 hari Pak, berdoa dengan ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kurang lebih 100 kali itu, tidak kurang dari 100 kali Nabi mengucapkan doa itu. Jadi kita harus sering sekali berdoa dengan ungkapan itu tuh, supaya tidak masuk neraka. Apalam yahdilahum, apa mereka itu tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa banyak itu yang kami hancurkan sebelum mereka, kurun-kurun, negeri-negeri, kornun-kornun, apa orang-orang dahulu kala, yamshuna fi masakinihim, dan kalian, mereka kepada orang-orang itu justru sudah berjalan di tempat-tempat mereka, udah melihat bukti. Gimana bukti tentang Fir'aun, bukti tentang Namrud, bukti tentang kaum Ad, bukti tentang kaum Samud, sudah dilihat itu. Dan mereka itu semuanya hancur. Tapi mengapa sesudah diperlihatkan kepada mereka real di alam dunia ini, karena kekafirannya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entoh masih tetap tidak mau beriman. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha, sesungguhnya bekasan-bekasan kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Namrud dan sebetulnya selainnya itu, inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal itu, pada hal-hal yang begitu itu, la ayatil liulin nuha, merupakan ayat-ayat bagi orang yang berotak, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Jadi memang akal kita itu harus digunakan untuk menyelami mengapa terjadi kerusakan bangsa-bangsa dahulu. Itu pokok utamanya kerusakan itu lantaran mereka tidak beriman kepada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh. Kalau tidak mengimani ketentuan Allah, maka terjadi kerusakan. Tapi mengapa sesudah kerusakan itu mereka lewati, mereka lihat, malah di dalam tafsir Al-Asad itu yamsuna fi masakinihim, mereka sehari-hari lewat-lewat itu ke sana itu. Lalu lintas, jadi lalu lintas. Tapi mengapa begitu lalu lintasnya ditampakkan, gambaran-gambaran kerusakan masa lalu ditampilkan, kok masih tidak mau beriman? Lantaran tadi ittahoda ilahahu hawahu, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Walaulah kalimatun sabaqat, kalaulah ketentuan Allah itu belum ditentukan dari dulu, min rabbika dari dulu, lakana lizama wa ajalum musamma, pasti azab itu akan spontan pada waktu kerusakan, pada waktu kemaksiatan itu dilaksanakan. Musamma, jadi spontan gitu tuh. Kalau seandainya tidak ada ketentuan dari Allah sebelumnya. Ketentuan dari Allah sebelumnya itu apa? Ketentuan dari Allah itu kalimatun sabaqat min rabbika itu dalam bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan pada mereka yang durhaka, yang maksiat di alam dunia itu untuk bertobat, untuk kembali kepada ketentuan Allah. Nanti akibatnya di akhirat. Di akhirat akibat yang ngeri nama. Tapi di dunia juga sudah ada sebetulnya akibat kecil sebelum nanti akibat besar nanti di alam akhirat. Dan diperlihatkan oleh Allah bagaimana akibat-akibat kecil yang dianggap kecil itu kerusakan negara, kehancuran ekonomi, kehancuran persahabatan, kehancuran silaturahmi, kehancuran pembangunan yang tidak bermakna, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu. Dan ini masih ada bukti-bukti di alam dunia tentang itu. Tapi itu azabul adna min qabli azabil akhirah.
Jadi azab kecil, azab sebentar aja sebelum nanti azab besarnya di negeri akhirat. Nah, lantaran itu bagi orang-orang yang beriman menghadapi tipu daya mereka yang banyak macam itu, pasbir, sabar aja. Jangan terbawa langsung seperti merespon macam-macam. Pasbir ala ma yakulun. Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum muncul matahari dan sebelum maghrib datang pada matahari tersebut. Sebelum ghurub itu apa? Terbenam matahari. Juga sabbih bihamdi rabbika itu bertasbih kepada Tuhanmu itu wa min ana'il laili, pada saat tengah malam. Fasabbih, hendaklah bertasbih. Wa atrafan nahar, dan pada waktu tengah siang. La'allaka tarda, mudah-mudahan Allah menjadikan engkau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya mendapat keridhaan itu hendaklah sabar terhadap apa yang mereka katakan. Saya ingin memberikan catatan dulu, ma makna sabar bisi poho. Ma makna sabar? As-sabru ihtimalul makruh binau wal ikhtiar wat taslim. Ya, supaya ingat ya, bisa beberapa puluh kali ini diucapkan. As-sabru ihtimalul makruh, Anda menghadapi, menanggung al makruh yang Anda tidak senangi, yang menjadikan Anda jengkel, yang menjadikan Anda berat hati, yang menjadikan Anda tidak enak rasa dan pikiran. Itu yang namanya makruh. Yang disebut sabar ihtimalul makruh, Anda hadapi ketidakenakan itu. Binaui, dengan cara apa cara menghadapinya itu? Menghadapi yang tidak enak itu. Pertama, binaui minar ridho. Pertama adalah dengan ridho. Ridho di situ artinya adalah mengakui realitas. Inilah realitasnya. Nah, realitas yang tidak menyenangkan itu binawi minar ridho wal ikhtiar. Ikhtiar itu asal kata dari khairun. Khairun itu artinya baik. Ditambah alif ta tolabal khair, mencari yang baiknya. Artinya memecahkan masalah, memecahkan persoalan yang kita tidak senangi. Itu tuh. Ihtimalul makruh binawi minar ridho wal ikhtiar wat taslim. Dan ciri orang sabar itu sesudah berikhtiar segala rupa, taslim, diserah pasrahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keputusan oleh Allah itu kamu belum memenuhi syarat untuk mendapatkan keberhasilan, masih makruh lagi, ya ikhtiar lagi, taslim lagi, masih makruh lagi, ikhtiar lagi, taslim lagi, begitu terus. Ikhtiar taslim, ikhtiar taslim, ikhtiar taslim, ikhtiar taslim. Bisa jadi Pak sudah 100 kali ikhtiarnya, jangan-jangan berhasilnya ke 101. Sudah 200 kali, jangan-jangan ke 201. Jadi ikhtiar itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Jadi tidak ada yang namanya sabar ayat tungtungna. Tadi orang di bahasa Sunda ayat sabar ge ayat tungtungna. Ente, sabar mah tidak ada tungtungnya, terus menerus. Ikhtiar, ihtimalul makruh binawi minar ridho wal ikhtiar wat taslim. Bagaimana dalam rangka ikhtiar itu? Wala tamuddanna ainaika ila mamata nabihi. Kalian jangan memfokuskan kedua matamu kepada kesenangan-kesenangan mereka. Udah, lurus aja menyelesaikan masalah. Jangan la tamuddanna, kalian jangan memfokuskan ainaika, kedua matamu, ilama mata nabihi, kepada apa yang kami jadikan